Oke guys, selamat datang kembali di channel Putu Arya Official. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat vlog lagi kegiatan mengajar saya di kelas, dan sekarang saya berada di kelas 10-2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi dari kelompok 2. Mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung saja menyerahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komunikasi Data dengan Ponsel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adia Talita Afifa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repaldo Mores. Perkenalkan, nama saya Kevin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadliansyah. Oke, langsung saja akan dibacakan oleh Revaldo Mores. Sampai. Dua kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun makalah yang berjudul Komunitas Data dan Ponsel dan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun secara berkelompok untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra SPD MPD GR selaku guru pengapu yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sembangun. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya perkara yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah ponsel. Ponsel hanya tidak digunakan untuk komunikasi suara, tetapi juga untuk berkomunikasi data seperti mengirim pesan, gambar, video, dan mengakseskan internet. Komunikasi data ponsel didukung oleh jaringan internet dan jaringan seluler yang memungkinkan pertukaran informasi dan cepat dan mudah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komunikasi data pada ponsel sangat penting agar pengguna dapat memanfaatkannya secara optimal dan bisa. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui suatu media komunikasi. Data yang dikirim dapat berupa teks, gambar, suara, maupun video. Fungsi komunikasi data adalah untuk mempermudah pertukaran informasi, mempercepat penyampaian pesan, serta pendukung sebagai aktivitas manusia dalam bidang pendidik,
pendidikan, bisnis, dan sosial. B. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data pada ponsel terjadi ketika ponsel mengirim dan menerima data melalui jaringan tertentu. Data terkirim dari ponsel ke base transceiver stasiun, kemudian diteruskan melalui jaringan operator hingga sampai ke tujuan. BTS berperan sebagai penghubung antar ponsel dan jaringan operator. Jaringan operator inilah yang memungkinkan ponsel terhubung ke internet dan perangkat lain. Ini lagi. C. Media komunikasi data pada ponsel. Media komunikasi data pada ponsel antara lain: 1. Bluetooth digunakan untuk berbagi data jarak dekat. 2. Kabel data digunakan untuk transfer data ke komputer. 3. Wi-Fi digunakan untuk akses internet tanpa kabel. 4. Jaringan seluler GSM, CDMA atau internet digunakan untuk komunikasi data jarak jauh. D. Contoh penggunaan komunikasi data pada ponsel. Beberapa contoh penggunaan komunikasi data pada ponsel yaitu: 1. Mengirim pesan melalui aplikasi chat. 2. Melakukan video call. 3. Mengirim dan menerima file. 4. Browsing atau mencari informasi di internet. Kesimpulan: komunikasi data dengan ponsel merupakan bagian penting dalam kehidupan modern. Dengan adanya jaringan seluler dan internet, ponsel dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, belajar, dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Saran: sebagai pengguna ponsel, kita sebaiknya menggunakan teknologi komunikasi dan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab agar terhindar dari dampak negatif penggunaan internet. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Satrio Yudanto. Saya mewakili kelompok 7 untuk bertanya. Berikan contoh komunikasi data dengan ponsel pada kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui. Terima kasih. Catatannya kurang ada kan? Yang lengkap catatannya. Yang menjawabnya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang Berikut contoh komunikasi ponsel dalam sehari-hari. Nomor 1. Menelpon orang tua untuk memberi kabar atau menanyakan keadaan. Nomor 2. Mengirim pesan melalui WhatsApp atau video call dengan keluarga. Baik, apakah jawaban kami diterima? Siapa yang mempersilakan? Yang mana? Mang Nunu mana? Mang Nunu?
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3, Inyuman Triantara Putra akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, apakah komunikasi data dengan ponsel itu penting bagi pelajar seperti kita? Terima kasih. Apa tadi? Bukan itu kasihan jawabannya. Kenapa di? Hah? Bukan itu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa tadi soalnya? Menurut kelompok kalian, apakah komunikasi data dan ponsel itu penting bagi pelajar seperti kita? Menurut kami, iya, karena 1. mempermudah belajar, 2. memudahkan komunikasi dan guru dan teman, 3. mendukung pembelajaran daring, 4. akses informasi lebih cepat. Daring, masa daring? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Dia mempresentasikan materi berjudul komunikasi data dengan ponsel. Secara umum penampilannya sudah bagus, hanya mungkin saya akan memberikan beberapa saran. Yang pertama, kalau kalian lagi menjelaskan, usahakan jangan terpaku melihat buku. Mungkin kalian lebih banyak ngomongnya tanpa melihat buku. Boleh lihat buku sedikit-sedikit saja. Terus yang kedua, kalau bisa persentase materinya disajikan dalam bentuk PowerPoint. Tadi saya tidak melihat ada PowerPoint-nya, berarti untuk kelompok berikutnya itu jadikan pengalaman. Kita tidak tahu, mungkin ada beberapa faktor yang terjadi sehingga mereka tidak menyiapkan PowerPoint. Mungkin tidak ada laptopnya, atau tidak ada komputernya, atau tidak ada HP-nya. Jadi tapi dia tadi selesai membuat makalahnya. Nah itu kita apresiasi, walaupun mungkin terbatas media yang mereka miliki, tapi mereka bisa menyelesaikan tugasnya dalam bentuk makalah. Jadi kita apresiasi di bagian itu ya. Terus yang berikutnya, mereka berani maju ke depan, tampil. Yang tidak bagus itu kalau tidak kerja tidak ada hasil kan. Nah ini ada hasilnya. Jadi ini saya berikan pujian lah, karena berani tampil maju ke depan untuk membawakan materi. Walaupun mereka tadi agak malu-malu sedikit, tapi mereka tetap berani. Itu kan hebat, ya kan? Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan saran-sarannya, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi buat kelompok lainnya yang akan tampil. Itu jadikan sebagai pengalaman supaya bisa tampil lebih baik dari kelompok lainnya, supaya dapat nilai yang terbaik. Sekian dari saya, dan saya akhiran ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.